Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Tri Rezeki dengan NIM 21108010080 dari program studi S1 Psikologi kelas B Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai toharoh. Apa sih toharoh itu dan apa saja yang dilakukan saat melaksanakan toharoh? Lebih lanjut lagi, simak video berikut ini hingga akhir ya. Apa itu toharoh? Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci, dan ini sudah disarikan ke dalam bahasa Indonesia. Pengertian toharoh secara bahasa adalah an-nadafatu, yang artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan beribadah yang ditentukan harus dalam keadaan suci. Apa saja yang dilakukan saat melaksanakan toharoh? Yang pertama, tayamum. Tayamum sendiri merupakan tindakan menyucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam. Tayamum menggunakan pasir atau debu. Orang yang boleh melakukan tayamum ialah orang yang sedang berpergian, kemudian tidak mendapat air, maka tayamumlah dengan debu yang baik untuk mengganti wudhu dan mandi. Berikut ini adalah cara melaksanakan tayamum. Yang pertama adalah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah menempelkan kedua telapak tangan pada debu sambil berniat nawaitu tayamum listibahati faradu sholati lillahi ta'ala. Selanjutnya mengibas-ngibaskan kedua telapak tangan untuk mengurangi debu. Setelah itu mengusap wajah. Selanjutnya, menempelkan kembali kedua telapak tangan pada debu untuk mengusap tangan. Selanjutnya, mengibas-ngibaskan kedua telapak tangan untuk mengurangi debu. Cara mengusap tangan dimulai dari tangan kanan, diawali dari ujung jari tangan kanan bagian luar sampai siku. Dilanjutkan dengan tangan kiri dengan praktek yang sama seperti tangan kanan tadi, yaitu dimulai dari tangan kiri, diawali dari ujung jari tangan kiri bagian luar sampai siku. Dan diakhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Amin. Yang kedua adalah wudhu. Wudhu berasal dari kata wadla yang artinya bersih. Maka secara bahasa, wudhu adalah istakmalah al-mahfi adla'in makhususatin, atau menggunakan air untuk membersihkan anggota tubuh tertentu. Sedangkan secara istilah, wudhu adalah bersuci dengan menggunakan air suci untuk 4 anggota badan, yaitu muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki, berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Berikut ini ialah tata cara berwudu dengan baik. Yang pertama, niat wudu dengan membaca nawaitul wudu alirofil hadasi asgori fardhu lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Kemudian dilanjut membasuh atau mencuci telapak tangan 3 kali hingga ke sela-sela jari. Yang kedua, berkumur sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan lubang hidung 3 kali dengan cara menghirup air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya lagi. Yang keempat, membasuh muka dari ujung kepala tumbuhnya rambut hingga bawah dagu. Yang kelima, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Dan yang keenam, mengusap kepala sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, mengusap kedua telinga secara bersamaan sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, mencuci kaki sampai mata kaki ataupun betis sebanyak 3 kali, diikuti dengan jari-jari kaki disela-selai dengan jari tangan. Dan dilanjutkan membaca doa setelah wudhu sebagai penyempurna. Berikut ini adalah doa setelah melaksanakan wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa
waj'alni min ibadika sholihin. Artinya, saya bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang ahli taubat, dan jadikanlah saya orang yang suci, dan jadikanlah saya golongan hamba-hambamu yang soleh. Hal-hal yang membatalkan wudhu yaitu yang pertama, keluarnya sesuatu dari lubang bawah yakni kubul dan dubur, lubang belakang atau pantat. Yang kedua, tidur nyenyak dalam keadaan berbaring atau terlentang. Yang ketiga, menyentuh kemaluan tanpa alas atau pembatas. Yang keempat, hilang akal seperti gila, pingsan, atau mabuk. Dan yang terakhir, bersetubuh. 3. Mandi wajib. Mandi wajib atau mandi junub dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Hukum menjalankan mandi wajib setelah terkena hadas besar adalah wajib. Jika tidak dikerjakan, maka akan menghalangi setiap umat untuk beribadah seperti puasa, sholat, membaca Al-Quran, dan lainnya. Hal-hal yang menyebabkan seseorang harus mandi wajib yaitu 1. Keluar air mani, 2. Bersetubuh, dan 3. Setelah haid. Berikut ini ialah tata cara mandi wajib. Berikut ini tata cara mandi wajib bagi wanita lengkap sesuai urutannya. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuh alat kelamin dari kotoran dan najis. Yang keempat, mencuci tangan dengan sabun agar bersih kembali setelah membasuh kotoran. Yang kelima, mengambil wudhu sebagaimana biasa. Yang terakhir, membasuh keseluruhan rambut di kepala dengan mengguyurnya sebanyak 3 kali. Selanjutnya, berikut ini tata cara mandi wajib bagi pria lengkap sesuai urutannya. Yang pertama, membasuh kedua tangan. Yang kedua, menuangkan air dengan tangan kanan ke atas tangan kiri, kemudian membasuh kemaluan. Yang ketiga, berwudu seperti tata cara wudu untuk sholat. Yang keempat, menyiram rambut sambil memasukkan jari ke pangkal rambut hingga rata. Yang kelima, membasuh kepala sebanyak 3 kali. Yang keenam, membasuh seluruh tubuh. Dan yang terakhir, membasuh kedua kaki. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.